KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pada Dinas PUPR Banjarnegara periode tahun 2017-2018. Loro, telu, papat, lima, enam, sangat. Awalnya orang terkagum-kagum dengan mantan pengusaha ini. Ini kalau nggak salah dicalonkan oleh salah satunya partainya ada Demokrat yang mencalonkan dia jadi bupati. Gelengkan kepala dan katakan Tidak. abaikan rayuannya dan katakan Tidak. Secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk Oh pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, Bang. kalau gajinya Oh iya Mas gitu, Bang nggak? Lama-lama kan jadi mikir. Sama menteri siapa penjahit apa Pak Menteri orang Batak itu? Iya Pak penjahit lah dia kan dilaksanakan PPKM darurat sampai sekarang PPKM level 4, level 3 gitu. Demokrat, oh Demokrat, partai yang sudah berkarat dan sebentar lagi tamat. Korupsi seolah sudah menjadi bagian dari pekerjaan para anggota partai ini. Gak partai, gak calon yang diusung semuanya sama. Bakal jadi pelajaran bagi kita untuk tidak memilih pemimpin yang diusung dari partai ini. Dengan slogan katakan tidak pada korupsi. tutup telinga dan katakan tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Nyatanya benar, satu persatu kader Demokrat dibui. Bahkan pada masa pemerintahan SBY, kader Demokrat yang korup itu sebanyak 15 orang yang bersarang di Demokrat. Memang sekarang Demokrat sepi dari pemberitaan kasus korupsi, tapi kita tahu alasannya apa? Ya karena Demokrat tidak dapat jatah apa-apa. Bukan karena ketua umum yang barunya berjaya, tapi karena Demokrat partai miskin yang sudah sekarat. Visi misi partai memang harus sama dengan visi misi calon bupati atau pemimpin yang akan diusungnya. Dan kali ini ada Bupati Banjarnegara Budi Sarwono yang diusung oleh Partai Demokrat tersandung korupsi hingga dijadikan tersangka oleh KPK. KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pada Dinas PUPR Banjarnegara periode tahun 2017-2018. Sama halnya dengan iklan katakan tidak pada korupsi ala Demokrat yang malah menjeburkan pemainnya sendiri ke skandal mega korupsi, Bupati Banjarnegara ini juga melakukan hal yang sama, tersandung lidahnya sendiri hingga jatuh ke kubangan korupsi. Memang gelagat korupsi ini sudah tercium sejak tahun lalu, di mana Bupati Banjarnegara ini protes dengan slip gaji yang kecil. Kala itu dia menyatakan jika pantas pemimpin korupsi karena gajinya kecil. Ini enggak lumrah sama sekali, Bang kan? Kalau tadinya saya tahu gajinya segini jadi bupati saya nggak nyalon. Demi Allah saya nggak nyalon. Jadi artinya saya antara 200 juta 150 juta. Secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk Oh pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, Bang kan? kalau gajinya Oh iya Mas gitu, Bang kan? Lama-lama kan jadi mikir. Kita punya partai, kita punya tim sukses, kita punya konstituen, benar nggak Mas? Semua kan harus dilakukan. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Itulah kata-kata yang pantas untuk mendeskripsikan ekspresi kebahagiaan masyarakat terhadap penangkapan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono. Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan korupsi proyek Dinas PUPR. Kasus yang menimpa Bupati Banjarnegara adalah keterlibatan Budi Sarwono pada proyek pengadaan pemerintah Kabupaten Banjarnegara sejak 2017 hingga 2018, serta penerimaan gratifikasi. Bupati Banjarnegara Budi Sarwono ditangkap KPK sebagai tersangka dugaan kasus maling uang rakyat atau korupsi terkait pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018.
Budi berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, diantaranya membagi paket pekerjaan dinas PUPR, mengikut sertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang. Budi diduga telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sebesar 2,1 miliar rupiah. Orang tersangka antara lain yaitu Bupati Kabupaten Banjarnegara periode 2017-2022 dan tersangka kedua adalah Publik pun sangat dikejutkan dengan adanya kabar ini dan membuat profil, biodata, agama maupun partai Bupati Banjarnegara Budi Sarwono dicari. Budi Sarwono terpilih jadi Bupati Banjarnegara usai menang pada Pilkada serentak 2017 bersama dengan pasangannya Samsudin. Dia diusung oleh Partai Koalisi Partai Demokrat, Golkar, dan PBB. Nama Bupati Banjarnegara Budi Sarwono memang akhir-akhir ini disorot dengan kontroversi yang dibuatnya. Di antaranya beredarnya video yang menyebut jika Menko Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan dengan sebutan penjahit. Alhamdulillah Banjarnegara ini bornya 99%. Terus turunlah PPKM darurat. Saya baca aturannya sesuai saran Pak Presiden yang langsung ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dan dilaksanakan pada waktu itu rapat sama Menteri siapa penjahit apa Pak Menteri orang Batak itu. Iya Pak penjahit lah dia kan. Dilaksanakan PPKM darurat sampai sekarang PPKM level 4, level 3 gitu. Ternyata dengan adanya pembagian jaring pengaman sosial ini sangat efektif dan efisien. Setelah viral, Wincin, begitu dia disapa, langsung minta maaf dan menyampaikan jika tidak hafal dengan nama Luhut Binsar Panjaitan. Kami tidak punya niat yang jelek untuk menghina siapa saja. Tapi maafkan saya, karena keterbatasan saya, kemampuan saya, kelemahan saya. Mohon maaf, kemarin saya menyebutkan Pak Penjahitan, karena saya kurang hafal, namanya panjang sekali. Ini sekarang saya baca yang jelas, dan saya mohon maaf. Adalah Bapak Menko Marinvest, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Selanjutnya kembali beredar video yang menyebut jika Gus Dur pijat. Video tersebut merupakan pertemuan pada tahun 2019 lalu. Belum kering ingatan kita akan ucapan kontroversial tersebut, beredar lagi video lawas mengenai pernyataan Budi Sarwono yang sempat viral pada 2019 lalu, tapi kini mendadak diperbincangkan lagi dengan perkataan yang tak kalah kasarnya. Munculnya kembali tayangan ini juga lantas coba direspon dengan kalem oleh kubu NU. Lewat pernyataan dari Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Banjarnegara Wahid Jumali, seperti dilansir dari laman Detikcom pada Jumat 28 Agustus berikut ini. Dulu pas ada video itu banyak ada warga NU Gus Durian, kader Ansor gak terima dan prihatin atas diksinya Pak Bupati. Dulu kita gak serta-merta demo, kita langsung tabayun ke rumah dinas. Yang kami sayangkan itu diksinya, walaupun Pak Bupati itu katanya mengagumi Gus Dur dan tidak ada tujuan menghina. Mungkin tidak mewakili isi hati, tetapi yang disayangkan diksinya, terang Wahid Jumali. Adapun isi dari tayangan berdurasi 23 detik ini terdengar sangat kasar memang, karena menyinggung keterbatasan penglihatan dari almarhum Gus Dur yang kita kenal sebagai tokoh besar NU yang sangat dihormati bahkan pernah jadi Presiden RI. Dalam ucapan itu, Budi Sarwono menyinggung perihal Gus Dur yang sempat menutup Departemen Penerangan dan Kementerian Sosial sebagai berikut. Oh gini Pak Sekda, itu dinas yang lain ditutup KB bae. Bubarna KB, GoPU KB, tak tanda tangani saiki. Gus Dur sang picek bae nutup dinas penerangan karo sosial apa maning wincin sing matani melek, yang artinya oh gini Pak Sekda, itu dinas ditutup semua aja, bubarkan semua untuk dinas PU semua. Saya tanda tangani sekarang. Gus Dur yang matanya buta saja menutup dinas penerangan dan sosial, apalagi wincin yang matanya bisa lihat. Namanya mencuat di tingkat nasional, bahkan membuat wajahnya warawiri di televisi. Usai pada Oktober 2019 mengunggah slip gajinya di media sosial jika hanya sebesar 5 juta rupiah. Dia juga pernah mengungkap adanya mafia bola. Tidak hanya itu, kontroversi yang dilakukan oleh Budi Sarwono selama pandemi COVID-19 ini terkait dengan kebijakan yang bertentangan dengan pemerintahan pusat maupun Provinsi Jawa Tengah. Wincin juga dikenal sebagai bupati yang sering mengangkat anak dari bayi yang dibuang di Banjarnegara. Kini ada puluhan anak kurang mampu yang diadopsi oleh Budi Sarwono.
Ini merupakan kemenangan bagi kita semua bahwa KPK benar-benar menjalankan misinya dengan profesional. Masyarakat yang memang tidak suka dengan kesombongan dan ketamakan Bupati Banjarnegara ini akhirnya bisa bernafas lega.